teorinya nggak banyak dibahas, jadi kita langsung soal. Contoh misalnya ada sebuah efek range-nya berapa? A, range-nya adalah X. Semua bilangan real besar sama dengan 0, besar sama dengan 1, besar sama dengan 2, atau apa? Oke, kamu disuruh untuk mencari yang lainnya. Kita lihat siswa yang oke ya, yang coba menerka. Saya kembali ke soal yang tadi ya. Range dari fx tadi apa ya? X kuadrat ya, kurang 2x tambah 3 ya. Nah, range-nya apa? Oke, saya anggap aja ini y-nya adalah ini. Range itu artinya kita mau jadikan x itu sama dengan apa? Kita mau y-nya di sini nanti. X-nya dibalik. Tadi kita bikin kuadrat sempurna ya. Oke, dibikin seperti ini dulu. Oke, untuk maunya kuadrat 2, oke. Kalau ini mau 2, ini tinggal bagi aja, bagi 2. Berarti tinggal 1. Nah, ini hasilnya sebetulnya adalah begini. Padahal yang kita mau ini aja. Berarti ini harus kurangkan 1 di sini gitu. Biar nanti ini jadinya gini. Oke, berarti saya tulis ini kurang 1. Coba lihat ini sama 3. Jadi ini akan jadi pindahkan. Oke, akarkan. Jadi X-nya berarti 1 plus minus. Nah, untuk akar kan nilainya tidak boleh kurang dari 0 ya. Nah, jadi dapatlah bahwa berarti range-nya adalah bilangan real yang besar sama dengan 2. Oke, bagaimana yang soal ini? Yuk, kita coba. Ya, kita coba. Ini adalah cara matematika membuat suatu syarat. Ya. Suatu syarat untuk yang dia inginkan gitu. Ya, artinya nanti kalian pakai di programming sign ya. Programming sign. Makanya di ini nih rata-rata coding nih. Nanti kalian kalau ketemu kuliah kayak Charles semalam kami ada kontak ya sama mamanya, dulu saya juga ngomong. Dia sampai ngomong fisika tuh asik gitu. Setelah dia kuliah, fisika yang dia belajar tentang yang sama melontar itu dia sudah menggunakan rumus fisika untuk menghitung. Kemarin kan dia belum kan, sekarang tahun ini dia sudah bisa menerapkan. Dan matematika yang hitungan apa itu dipakai untuk membuat apa, dia sudah ngerti gitu. Makanya saya ngomong SMA kalau kita belajar benar, kita tahu dikit-dikit untuk apa ini, untuk apa itu, terutama matematika dan fisika, kimia ya. Tapi yang paling berhubungan matematika fisika. Nanti kalian kalau kalian kan elektro ya, segala macam ya, mesin, elektro, fisika dan lainnya. Nah, yang ngomong dipakai enak katanya, udah lumayan ngerti. Kamu harus ngerti loh yang pegas. Kalau kemarin saya gelombang yang guna pegas, saya sudah bisa menghitung loh. Ini bola keluar dari ini tenaganya berapa? Oh, itu saya belum ini katanya. Jadi saya ngomong ke dia, kalau kamu mau bagus, ada yang ragu, kamu boleh konsultasi ke dosen gitu. Karena ilmu fisika, elektro itu adalah ilmu terapan, bukan ilmu bayangan. Oke? Bukan Naruto, ilmu apa itu yang jadi 1000 orang itu? Nggak tahu. Oh, maaf.
Satu lagi, saat kalian kuliah, kalian ada sesuatu yang kalian hobi di luar dari kuliah. Ini Charlios sebenarnya hobinya ke robotik gitu. Kalau saya dulu selain yang gambar-gambar saya suka baca komik. Ngerti komik? Oke, dulu itu namanya 9 Naga, novel 9 Naga. Sampai sekarang saya masih ada di komputer saya belum baca habis. Terus komik yang ada warna yang besar gini, tapak Buddha 9 benua. Itu saya ada. Nah, jadinya teman-teman saya yang senangnya karena saya langganan ya. Biasanya tuh saya langganan yang ini, teman saya langganan yang 9 Naga. Jadi pas ada dia 2 minggu kalau sekali, kadang sebulan sekali, nunggunya lama. Jadi tukaran kita, sudah saya habis baca tukaran. Saya yang tapak Buddha 9 benua. Kalau dia punya 9 Naga, yang hitam putih, komik hitam putih. Jadi dari situ kita banyak dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu cerita, ilmu desain, ilmu dekor. Jadi gunakanlah masa kuliah kalian itu dengan benar. Jangan kebanyakan santai. Oke? Oke, kita coba lihat di sini. F5. Kalau gitu F5 saya mau kayak mana? Kelima sama kelima, masuk kelima dapatnya apa? 4, berarti saya pakai yang ini, ya. Berarti yang F5 ini saya pakai yang ini. Bego juga saya. Saya salah. Salah kan ini. Bentar. Nah, ini ada gini. Gini. Ya. Kalau F2E itu kan. Oke. Jadi kalau untuk F5, untuk yang F5 berarti kalau saya masukin ini N-nya gitu ya. N-nya. Berarti saya coba Fn kurang 1, berarti F4. F4 berarti saya pakai yang ini. Berarti saya pakai yang ini. Berarti apa? F4 bagi 2. Ngerti nggak? Ngerti? Sudah? Jadi untuk mengetahui F5 ini, F5 sudah ya? Untuk mengetahui F5, kalau gitu berarti F5 itu harus apa? F5 berarti kan gini ya, 6 kurang 1 ya, baru dari F5 kan. Lihat. Jadi saya ini dulu lah ya. Mau F5 berarti saya harus, kalau saya masukin, lihat sini ya, Fn. Kalau N-nya itu dapatnya genap, ini kita dapat genap. Jadi 4. Berarti saya harus pakai yang ini. Fn. N-nya berarti 5. Berarti saya harus menggunakan rumus ini. F4 bagi 2. Nah, lanjut. Kalau kan F4 belum ada kan? Belum ada. Berarti saya cari F4 dulu. Kalau F4 tadi apa? Berarti F4 kurang 1 gitu ya. Berarti ganjil, berarti pakai ini ya. Berarti ini harus pakai 3 4 kurang 1 tambah 1. Berarti ini kalau saya tulis 3 F3 tambah 1. Oke ya? Lah F3 kan belum ada. Belum ya? Berarti saya cari ini F3 nih. F3 berarti F3 kurang 1. Berarti ini genap. Genap berarti pakai, berarti
F3 kurang 1 bagi 2. Artinya F2 dibagi 2. Sudah. F2 kan belum ada nih. Ya udah cari lagi F2. F2 berarti pakai yang apa? F2 berarti 2 dikurang 1 berarti F1. Sudah. Kurang 1 dia pakai yang mana? Hah? Ini ya. Berarti kalau F1 berarti saya pakai yang rumus ini. F2 kurang 1 tambah 1. Nah, F1 kan udah tahu kan? Nah, ketemu dong begitu. Berarti 3 dikali 3 tambah 1 berarti F2 itu adalah 10. Nah, kalau F2 10 berarti F3 berapa? Hah? 10 bagi 2 berarti 5. Kalau F3 5 berarti ini selesai dong. Berarti F4 nya berapa? Hah? 3 kali 5 16. Berarti F4 adalah 16. Berarti sini dong. 4 ya. Ini F3 sudah. Berarti sini F4. Berarti ini 16 bagi 2 8. Berarti artinya apa? Berarti F5 itu adalah 8. F5 itu 8. Oke, jadi kalau itu jawaban F5 nya berapa? 8. Itu kali masukin ini ke sini. Kan konsep efek ya. Berarti dapatnya ini, ya enggak? Nah, gitu. Masukkan yang ini ke dalam sini, dapatnya ini. Kalau dia atom aja ya udah selesai kan. Bagaimana misalnya Herlina, ya, Jesslyn, apakah bisa tidak kayak gini? Kalau belum bisa berarti pengetahuan dasar matematikanya masih rendah sekali. Nah, kalau udah sadar apa yang harus kalian lakukan? Jadi kalau kalian sejak SMA ini nggak bisa tapi nggak ada usahanya lebih, nanti di kuliah kalian terbiasa. Kuliah terbiasa apa? Ya udahlah, hanya kuliah saja. Nah, kuliah, ya, habiskan uang orang tua, selesai kuliah nggak dapat apa-apa, dapat 0. Nah, bagaimana cara atasi yang seperti itu? Ya udah, kalian jangan hanya kuliah kalau begitu. Tahu kuliahnya kalian tidak begitu suka, ya udah, ambil aktivitas lain di luar sekolah. Misalnya ikuti apa namanya? Ekstrakurikuler di luar lah ya, dengan teman-teman. Ya, ikut menjadi apa sih namanya? Kalau cewek rata-rata jadi apa? Sales promotion girl itu, SPG. Dan kalau di kota besar ada bahayanya kan, SPG kan identik dengan BISPA. Tahu BISPA kan? Jadi SPG tahu ya? Gitu ya. Oke, mari ya. Ngerti? Itu SPG. Ini mirip dengan BISPA. Ada yang tahu BISPA? Ferdi tahu BISPA, Ferdi? Nggak tahu? Ada yang tahu BISPA? Ada yang tahu BISPA? Ini singkat dari ngerti? Ngerti? Bisa dipakai. Artinya lonte separuh. Suka kamu nih, oke, kamu bisa pakai, kamu bayar dia. Bisa dibawa ke hotel. Dan ini memang banyak di kota-kota besar yang cewek-cewek yang agak cantik tapi yang ininya tidak berguna, ngerti? Jalurnya ini. Oke? Mahasiswa ya, mahasiswa. Ini kota besar biasa. Ya, mereka kuliah di kuliah-kuliah yang misalnya kuliah itu jurusannya yang universitas yang aneh-aneh lah gitu ya. Ini bentuknya bagus, bodinya bagus, ininya cantik gitu ya.
tapi otaknya ditumpul gitu ya. Nah, larinya ke sini. Nanti orang-orang yang duniawi lah saya ngomong ya. Jadi jangan. Jadi saya takut misalnya orang-orang yang cewek-cewek yang ininya agak kurang, bukan kurang karena alami, memang nggak mau berusaha, nah dia lari ke sini. Kalian tahu PO, pre-order kan? Ya kan? Nanti kalau sekarang namanya open PO. Oke? Jadi kalau misalnya Charles ya, punya banyak uang nih Charles. Lu kalau Jakarta, Bandung, kamu mau menikmati cewek yang secantik apapun ada. Rata-rata 5-10 juta. Minta papa kirim 20 juta, lumayan lah. Sebulan sekali gitu. Cuy, langsung Sandro, matanya bersinar-sinar Sandro. Jangan gitu lah Sandro. Di luar tuh banyak gitu-gitu ya. Di depan mata saya nggak pernah ngomong aneh-aneh. Dulu di Jogja ada Malioboro, ada klub. Lu ke sana tandanya, saya masih ingat, bawa rokoknya saya lupa. Ada rokok khusus, saya nggak tahu rokok apa, udah lama. Rokok bentuknya kayak gini ya rokoknya, gitu ya, betul kan? Nah, terus ini pancis gas tahu ya, yang gitu ya. Oke, itu tandanya saya udah lupa lah ya. Kalau kamu letak ini miring, berarti kamu minta cewek. Nanti ada orang yang tawarin kamu. Oke? Kalau kamu letaknya begini, Anda letak begini saya lupa, atau gini ya, saya lupa. Nah, kalau begini, artinya kamu mau cewek saja. Saya nggak mau minuman. Kalau ini mau cewek temani, kalau ini mau cewek untuk dibawa tidur. Oke? Nanti dia datang kita oleh. Teman-teman yang Majaya kumpul di situ, yuk kita tes yuk. Dan mahasiswa yang tes. Datang. Santai aja cewek, teman saya tahu. Dulu masih murah, 300.000. Short time itu kurang lebih ya 30 menit. Ceweknya gimana? Lah, jangan ngomong lah. Ceweknya yang cantik, tentu putih, halus, rambut panjang, harum gitulah. Yang cantik-cantik punya lo. Alasannya selalu alasan klasik. Karena tidak kemampuan ekonomi mau kuliah. Dan mereka memang pintar. Setelah mereka kumpulin uang yang mudah seperti itu, ya mungkin sebulan ya mereka bisa kumpul 30 juta tuh, waktu dulu besar banget 30 juta. Mereka nggak pakai sembarangan, cuma merawat tubuh mereka juga mahal. Tapi mereka kumpulin uang, nanti setelah tamat ini mereka bikin butik di Jogja. Tahu butik? Jual pakaian. Nanti setelah itu mereka tenangkan diri, cari suami yang baik. Ya udah, mereka cara kerjanya gitu. Rata-rata apa Pak? Rata-rata cewek yang cantik dan tidak punya logik yang baik ya. Jalan pintas. Kebanyakan mereka tuh anak-anak yang dulu orang tuanya berada gitu ya. Kalau nggak berada gimana? Lu bisa dari rawat tubuh sampai cantik-cantik gitu. Ya rata-rata cewek-cewek yang keluarganya berada gitu, maksudnya menengah lah gitu ya. Terus mendadak orang tua pisah, orang tua meninggal, atau habis ini, terus dia nggak bisa mempertahankan uangnya dari papa atau orang tuanya, jadi akhirnya dia tetap harus hidup dengan baik. Dia pilih jalan pintas. Ini kalau kota besar. Oke, ada dua ya, saya sudah berikan tadi. Sekarang begini. Coba
F5 berapa? Silakan. Cek lagi. N-nya adalah 1, 2, 3 bulat ya. Ya, betul ya. Ini kali ya. Kali. F5 berapa? Silakan. Jadi yang kita lihat F5 berarti harus di F5 berarti N-nya 4 mungkin. F5 artinya hasilnya dari 4 tambah 1. F5 kan? Berarti sini 2 kali F4 tambah 4 kurang 1 gitu ya. Betul? Enggak ya? Betul ya? Karena dia F tambah 1 gitu. Berarti N-nya ini N-nya itu 4 gitu loh. N-nya 4. N-nya 4. Berarti ini F5 sama aja 2F4 tambah 3. Nah, kalau gitu F4 gimana? Nah, kita tahu F4 F3 kan harus tahu. Nah, F4 tadi gimana? 2F3. Berarti ini 3 tambah 1 ya. Berarti F berapa nih? F2 gitu ya. Nah. Oke, kalau gitu F3 berarti 2 tambah 1 berarti 2F2 tambah F1 gitu ya. Oke, berarti sini F3 sudah tahu dong nilainya dari sini karena ada F1 dan F2 di sini sudah tahu. Jadi 2 ini tambah 1 berarti F3-nya adalah 3 ya. Nah, F3 berarti saya masuk sini. Nah, ini F3 sudah dapat. F3 sudah dapat, berarti saya masuk di situ. Jadi F4 itu dapat 2F3 tambah F2, F2-nya 1. Dapatnya berarti 7. Oke, berarti kalau sekarang saya bisa dong tahu yang ini F5. Hati-hati ya, ini N. Ya, 5 itu N tambah 1. Tuh lihat, ini ada 1. Ini banyak orang yang bingung kalau dia kurang fokus. Berarti ini F4-nya adalah 7. F3 ada berapa? 3. Berarti F5 adalah 17 ya. Berarti ini 17. Oke. Oke, kita disuruh membuktikan. Jadi ikuti dia lah sebagai standar umum. Nah, tambahkan A dan B adalah konstanta. Jika G adalah fungsi linear dengan A dan B sebagai konstanta, itu aja lah saya ngomong gitu ya. Berarti kan bentuknya gini gitu. Masukin lagi A, G atau apa? Berarti gini dong. Terus GB Pak, ya GB gini dong. Masuk sini kan, A masuk sini kan A kali A apa berat. Terus kalau B berarti B kali A, AB kan. Ini hilang. Nah, difaktorkan keluar. Oke ya. Berarti kalau saya hanya lihat fx-nya saja, fx-nya itu domainnya berarti x-nya tidak boleh sama dengan 0, ya. Begitu ya. Terus range-nya, nah apa? Hx domainnya adalah x ini tidak boleh harus besar sama dengan 0. Berarti ininya apa? Plus minus 1 gitu ya. Tidak. Salah. Jadi harus x-nya min saya ngomong gini lah ya, atau gimana? Mau pakai gambar boleh lah. Berarti ini min 1, ini 1. Besar berarti yang bagian di sini ya, besar. Oke ya? Berarti x-nya domainnya adalah kecil dari min 1 atau x besar dari 1.
besar sampingan ya. Domainnya, kalau misalnya saya tanya array-nya berapa? Nah, ini artinya gini loh, GX ini kan artinya hasil dari domain ini dan domain ini. Array-nya juga ini dengan ini, gitu ya. Bagaimana array-nya hasil gabungan mereka? Hasil gabungan mereka, gabungan fx dan hx. Itu maksudnya itu. Tanya mudah. Halo. Kalau misalnya fx ini tidak terdefinisikan, bisa nggak gx ada? Bisa nggak gx ada? Vanessa? Kalau fx di sini tidak terdefinisikan, bisa nggak gx-nya? Ada hasil gx nggak? Apa? Karena fx-nya nggak terdefinisikan. Oke. Kalau tak definisikan berarti bisa sembarang ya, sembarang nilai gitu. Nah, berarti ini nggak bisa. Terus kalau ini tidak terdefinisikan, berarti GX juga nggak bisa. Berarti dua-duanya harus terdefinisikan. Betul? Oke ya. Berarti domainnya itu harus ada irisan. Dua-duanya yang bisa. Ngerti tak? Dua-duanya harus bisa. Misalnya, ini fx, ini gx. Ngerti nggak? Berarti dia harus dua-duanya dong ya. Harus buat dua-duanya gitu. Ngerti nggak? Sehingga domainnya ini saya ngomong, jadi domainnya fx itu harus irisan dengan domainnya gx. Harus irisan. Harus masuk dua-duanya gitu, ngerti? Oke. Kalau gitu domainnya tak boleh apa? Ini tidak boleh nol, betul nggak? Terus domainnya apa? Antara ini. Oke, berarti saya bikin. Berarti semuanya boleh, kecuali nol tak boleh ya. Berarti dia semua boleh, gitu ya, betul kan? Ini yang untuk domainnya fx. Terus domainnya hx apa? Di lebih kecil dari Tengah-tengahnya ya. Mana? Min 1 ya. satu. Ini bulat ya. Min 1 sini 1. Berarti harus begini ya. Berarti daerahnya ini dong, tidak? Ngerti kan? Jadi kalau gitu domainnya apa Pak? Nah, berarti domain GX adalah ya beginilah, berarti sama X kecil min 1 atau X besar sama dengan 1. Nah, ini domainnya. Oke, itu domainnya. Harus irisan, mereka dua-duanya harus bisa dipakai. Jadi hasilnya adalah untuk tadi saya kata array-nya udah direkam atau belum. Jadi array-nya kalau ke sini, tuh array-nya untuk yang ini semua bilangan boleh. Kalau kita tukar ya. Kalau kita mau uji dalam bentuk grafik ini jadikan aja X. Berarti semua di atas. Di oke, nggak ada yang negatif berarti. Oke. Berarti ini semua bilangannya boleh. Jadi ini array-nya. Semua bilangan real kecuali tidak boleh sama 1. X tidak boleh sama 1 di sini. Ini semua boleh tapi ini enggak kan? Batasannya di situ.